ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. استغفر الله العظيم والفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته خصوصا إلى روحي سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى روحي سيدي حميد محمد بن محمد الغزالي وسيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني وشيخ محمد أرشد المنجد وشيخ مشمول أنور صاحب محمد السلام إلى الشيخ شوقي عبد الله بن سجن كرني عليك أبو ملاي مرتبور ثم إلى روحي سيدنا مولي وسيد محمد بن عبد الجليل إلى روحي سيدنا محمد زيني بن عبد الغني المنجد ثم إلى روحي أبي الأجل بن أجل وسيدنا وحمد بن أجل وسيدنا جمع سورينا ورسولهم وقرئهم وجميع مشايخنا ومعلمنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات في الجنة وينفعنا ووالدنا وأولادنا وذرياتنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم وينشرنا من زمرتهم في خير ولطف وعافية بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita semua selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada ini malam kita ditakdirkan lagi oleh Allah sebagai orang yang bisa berhadir di majelis ilmu, majelis yang insya Allah akan mengantarkan kita mendapatkan kebaikan baik di dunia, terlebih lagi kebaikan di akhirat kelak, itu selamat daripada siksa api neraka. Akhirnya kita semuanya sekeluarga berkumpul di dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga salawat dan salam selalu tercurah ke harian junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga beliau, anak cucu beliau, dan kepada seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir zaman. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Hanya saja kejahatan itu datang daripada orang yang engkau kenali, yang mana yang mereka menunjukkan persahabatan di lidah mereka, di muntung atau kisah bakawan sekali di belakang menikam. Kebanyakannya musuh itu adalah orang yang kita kenal. Banyak orang yang kata kita kenal, dia kada peduli dengan kita, karena anak orang bihir itu biasanya adalah orang yang mengenal dengan orang yang dihirinya.
Tian dah mereka orang sugih benar. Cuman kada kenal kita. Diri lah. Hah? Apa lah? Biar rumahnya bertingkat 10, mobilnya Mercy misalnya, ada lebih iri. Amin. Jadi iri itu timbulnya dengan orang yang kita kenal. Bahkan kadang-kadang iri itu yang lebih cepat benar datangnya kepada orang yang dekat, yang sangat dekat dengan kita. Seperti apa? Banding kesanakan. Nah, orang banding kesanakan ini bisa bihirian. Maka dari itu pentingnya menuntut ilmu yang kayak guru yang ada jadi harus menghilangkan sifat yang tercela di dalam hati yang 10 macam. Salah satunya sifat kehirian. Karena hiri ini karena bertuhan akhirnya jadi dengki. Nyetep kesannya hiri ya. Kalau sampai hiri akhirnya dengki. Nah, banyak dengki ini buahnya ada lagi, maka akan membinasakan orang yang dengkinya. Nah, ini biasanya dengan orang yang dikenal. Bahkan kebanyakannya orang bahirian itu maka sudah rancak kita mendengar artinya nang seprofesi. Ada mungkin ada tukang lawan tukang, supir dengan supir, dagang dengan dagang. Itu biasanya nang lakas banar dihinggapi sifat bahirian. Sifat dengki itu biasanya hinggapnya di situ. Ada juga nang aneh banar kami lihat nang bahirian itu guru sama guru aneh. Guru sama guru itu baik guru nang di agama ataupun guru nang di umum kan termasuk aneh ya kalau nah guru lawan guru bahiri kan termasuk jakanya ibarat otak itu kada masuk akal karena guru masa guru bahiri. Nah, bahkan pelang nang sifat sombong lah pulang nang lakas banar dihinggapinya itu adalah orang yang berilmu. Nah, makanya ada sambungannya ada. Nah, orang berilmu ini bisa sombong karena inya merasa tahu, merasa berilmu. Nah, banyak ada belajar ilmu tauhid, ada belajar ilmu tasawuf, selamat sudah. Banyak orang belajar cuma fikih aja, semata-mata fikih, semata-mata syariat. Namanya nang sembahyang baik orangnya, kada sembahyang berarti di matanya kada baik. Maka orang yang cuma syariat nang dikajinya tapi kada belajar tauhid dan tasawuf, maka hasilnya angkuh, hasilnya sombong, dan inya merasa inya nang perajinnya beribadah, nang inya merasa inya nang baik, inya merasa nang paling taat. Nah, jadi hati-hati ya Allah. Nah, jadi kejahatan itu saja sering juga datangnya adalah melewat orang yang engkau kenal, yang mereka menunjukkan persahabatan di lidah. Ini nang ali banar. Yang ibarat tujuan apa-apanya musuh dalam selimut ya kan. Gunting dalam lipatan. Musuh dalam selimut itu paling bahaya. Seselimut ya lawan seorang sekalinya mau musuh dalam selimut. Alibana ini meminantui karena dia dimuntungnya baik, dimuntungnya bagus, sekalinya menikam di belakang. Allah, hati-hati ya Allah.
maka kurangkanlah daripada berkenalan. Nah, sedang-sedang aja. Jadi nang bagus bener berkawan nih kajian ini nang sedang juga. Sedang-sedang aja tadi. Ini kata umat semua seliur ke orang serantang seruntung. Nah, cuman mengetahuinya sebutingnya. Kebanyakannya manusia nih. Nang waktunya nyaman dikawaninya. Sudah sakitnya kada datang lagi. Lawan pulang sifat manusia ini kebanyakannya banyak kada berilmu lah, banyak kada berilmu. Maka pentingnya menuntut ilmu. Ya kalau kan kebanyakannya, Jepanglah kebanyakannya. Tapi kada semuaan. Ini andai kata Om Munir nih misalnya, lawan Ahmad Aliansah. Apa jarak Ahmad Aliansah saja Om Munir nih mau terus anak ini dituruti sidin, anak itu dituruti sidin. Pokoknya apa jarak Ahmad saja. Sekali Om Munir kada mau nang mau tadi kadinya lagi. Nang dikatakannya nang kada mau tadi ya. Sekali aja kada maunya. Maka jangan makan yang ada juga kan nang waktunya nang hajat dulu kabulakan juga kalau membalas. Maka daripada itu sudah rancang benar oleh suarakan yang Allah. Apabila kita matai ini rancang sudah oleh suarakan. Ketika kita minjam lawan orang kada mau kawal kita kada orang. Kawal kasarin. Ketika kita pun datang kepada keluarga, pada di sana ya hanya baru lain. Kalau di sana aja nih, pada minjam mobil biasanya, kada diinjaminya, kawal kada obah muka. Kalau ada sangkal ada manusiawi lah. Kecewa ada. Kecewa. Kenapa jadi kecewa? Hajat kada kabul. Nah, kenapa jadi sari lawan orang yang ada minjami tadi? Lalu Allah maka bisa kada menagur 2-3 hari kada sing taguran. Maka di hati pun kan di hati ini bisa kan ada waktunya kan minjam dong kan ada batas. Berarti kan minjam ini berarti apabila ada diinjami orang lalu sangkal lalu sari jangan coba berbaik sangka kalau bininya terpakai pada pakai jadi sebaliknya kalau terpakai juga ada jadi hindari ya nang cagar nang apa namanya nang cagar menyangkalkan hati itu nang gawian nang cagar menyangkalkan hati itu kalau bisa jangan. Nah beratlah ada nyaman-nyamannya mengamalkan ilmu tasawuf ini tinggi bujur sabar syukur pengampun pemaaf jangan penyangkalan tapi akhirnya kita sesama kalau juga berarti kan berat pemakaiannya dihindari ya nang supaya hati jangan sangkal nggak apa tuh aku nih kada minjam siap ke aku nih banyak ada diinjami orang mau aku nih kada ubah. Jadi ada pian guru supaya kita tuh disini jangan obah nih moha gak orang nih latihannya nak kayak apa latihannya jar sini makan limau nang asam berceramil mah menyatakan kan terucuk. Jadi sini menyuruh makan limau nang paling asam berceramin muha tetap senyum bola. Ketika
kenang dimakan tadi masamnya luar biasa. Artinya tadi muha kada ubah. Berat ya. Ada nyaman. Ini ada modelnya otomatis. Makanan masam lalu rusak lalu muha. Nah kayak itu juga tuh ketika kita minjam orang kada minjami lalu langsung paham. Beratlah. Nah, maka daripada itu hal-hal yang membuat kita sangkal itu kalau bisa jangan diganggu. Kecuali siap pada sangkal. Ini ternyata orang tak minjami berdosa. Orang tuh kada minjami. Nah, kada berdosa. Kada salah kalau. Karena minjam tuh harus minjami sur. Tapi ada minjam itu ketika hukumnya ada hukumnya wajib. Ketika orang itu minjam memang hal yang sangat diperlukan. Kita ada minjam nih, salah. Salah apa? Penting banget. Ini orang sakit apa namanya ngapain di rumah, ambulan berada, apa ada, seorang misi mobil yang ada, nah hanya ada. Jadi ada di dalam kitab fikih ketika orang sangat berhajat maka wajib hukumnya meminjam. Padahal asalnya hukumnya sunnah aja. Nah, jadi jersilin sedang-sedang aja perkenalan itu yang ada. Seperti dengan mereka yang engkau selalu terjumpa di madrasah, sekolahan atau di masjid. Kita ini kan enak di masjid, di masjid jami atau surau pelanggar atau di dalam negeri atau di dalam pekan tuh pasar. Maka jangan engkau menghina siapa saja di kalangan mereka. Nah, karena engkau tidak tahu tentang diri mereka. Kita tidak tahu tentang diri mereka. Barangkali mereka jauh lebih baik daripada kita. Namun jangan pula engkau melihat mereka dengan pandangan kebesaran ketika mereka memiliki harta atau kekayaan atau kepangkatan dunia. Nah, pulang tadi jangan pindah bangga banget dan orang yang pindah maksudi berpangkat keduniaan. Ada juga kita sama aja sedang-sedang aja tadi. Ya ada menghina orang kada, membanggakan orang membisi pangkat, membisi kebesaran tadi kada juga. Karena pangkatnya keduniaan dia, kekayaan harta. Karena yang demikian itu membawa kepada kebinasaanmu. Nah, jadi kita apabila kita tadi membanggakan juga lawan orang yang misi pangkat, yang misi kekayaan, kita kan apa juga? Aduh, sugi banget dari kampung aja. Ini kan usah juga. Bangkai cuma di hati aja ya. Di hati sama keluarga. Nah, kita tuh boleh melihat orang ngerasa iri itu pada dua tempat. Kita tuh boleh disuruh boleh berhiri, sifat iri lawan orang tuh ada dua orang yang kita harus iri. Pertama orang alim. Nang orang alim tuh nang ujar kayak seperti orang tadi kayak bro, nang mengamalkan ilmunya. Ulama amilin ya bukan ulama ambilin. Ulama amilin ulama yang memakai akan ilmunya. Nah itu kita iri agar apa? Agar kita bisa mengumpati kayak apa? Aku kau beramal kayak sidin. Nah kayak apa? Aku supaya berilmu kayak sidin juga. Aku supaya kau beramal kayak sidin juga. Nah itu kita harus dituruti, harus diri. Dan kedua yang boleh kita iri itu adalah orang yang kaya yang dermawan. Orang kaya nang pemurah, orang kaya nang pemberian. Maka dua itu memang nang ulama nang memakai ilmunya itu termasuk adalah dikategorikan penghuni surga. Dan yang kedua adalah orang yang sugih pemurah, itu pun termasuk golongan orang yang dekat dengan surga.
Itulah wajar kita nang bihiri. Manyan kurang sugih aja, nang sekadar sugih aja, apa dibanggakan? Bah, selalu tidak bisa duit MM-an apa juga, mau balik kita kada juga. Peribahasanya tadi apa yang dibanggakan juga? Santai aja tadi, ya santai aja. Menghina orang kada, terlalu membanggakan lawan orang kada. Dan dunia ini seperti hina di sisi Allah. Nah, karena di sini dunia ini sebenarnya hina di sisi Allah. Jadi dunia ini di sisi Allah adalah hina. Ad-dunia daniyah, bermula dunia itu adalah hina di sisi Allah. Dan hina pula seluruh isinya. Apa yang dibanggakan dunia? Nah, orang miliaran, bahkan triliunan, inya bisa harta, apa yang dibanggakannya? Ketika inya meninggal dunia, duit 6 miliaran tadi apa gunanya? Mobil yang mewah sampai banyak bandar bisi, apakah dibawanya? Baju, arloji, misalnya jam yang harga miliaran, ada kalau jam sampai miliaran harganya lah, ada. Saroni, miliaran harganya ada nih jam miliaran, ada sekalinya. Oh, ada tadi jam harganya miliaran kayak itu nah. Adalah di bawahnya belum banyak mati. Kopiah aja kita bisa 20 puting aja di bawah. Tapi jangan awal khususakan paku ini kena kopiah panjangan ko mati. Nah, sediakan berdahulu. Tapi jangan mati ke dosa. Kopiah haji aja tak. Kopiah warna putih tadi disediakan. Ini nak kopiah panjangan ko mati ya nak. Kalau bisa kopiah nang rancak kita bawa sembahyang. Kalau bisa, jangan bukurin nang hanyar. Baju disediakan sudah matai. Baju gamis disediakan juga sudah. Nah, karena tahu kita dunia ini pacaran kita tinggalkan. Dunia yang kita biasanya kita tuh mempunyainya itu apabila kita mati hak milik anak orang. Ada orang Suriah yang membawa motor, bawa kendaraan bang, nang halus sedikit sepeda cis kan ada juga. Nah, berarti apa kita mengejar dunia terlalu banyak apabila dunia ini sampai melupakan kita untuk ibadah. Gara-gara mengejar dunia menuntut ilmu kada kawa, gara-gara mengejar dunia sembahyang terlambat, rugi. Karena dunia ini biar nyamannya makanan atau senyaman apapun makanan, sampainya di mana ya? Di tenggorokan aja, di rakungan aja, lewat pada rakungan itu sama aja. Sikum makan ayam ya dia, sikum makan iwak kering. Bedanya cuma di rakungan aja. Mas sudah masuk daripada rakungan tadi sampai ke dalam parut, dikeluarkan. Andai kata urat-urat tuh nah, serumah sikum makan ayam, sikum makan iwak kering, limbah keluar, lewat liwatan tuh ada pinanduk, namanya makan ayam. Oh. Artinya omek kau juga iminan lu ini makan ayam, dimakan iwak kering. Oh, lebih nandu ya. Mana cuma pilih pinan doa aja kan. Artinya tolak, nah lawan pulang ya lah. Bisi baju nih banyak. Bisi baju, anaknya banyak banget dari bisi baju. Nang dipakai berapa lembar? Nah, selambar Jawa. Jadi yang namanya dunia itu kan sudah ada dunia. Dan ingat jeruan lah
proses kehidupan kita di alam dunia nih, anak cucu Nabi Adam nih, ulun bahas tadi sudah di al-ikhwan, dari Nabi Adam anak sidin nih sampai kodah kita nih sampai kan hari kiamat. Ya, perjalanan hidup manusia itu tidak ada bedanya, tidak ada bedanya. Pertama, setelah lahir, limbah lahir itu namanya bayi. Umur 3 tahun 4 tahun balita, 5 tahun ke atas kanak-kanak, 10 tahun ke atas 12 tahun remaja, 17 tahun ke atas dewasa, 30 tahun ke atas tuh, 40 tahun ke atas tuh, 60 ke atas lansia. Itu perjalanan hidup manusia adalah nambah nah asalnya ya kada di nang asalnya bapak kakak jadi abah, nang saya abah jadi nang kai jadi datuk, nang akhirnya apa penghabisannya? Nang akhirnya penghabisannya kita akan mati. Itu mau pada mau. Maka banyak sudah Tuhan ini sudah kita lanjut lansia ini persiapan mati lagi. Persiapkan untuk bekal kita berada di alam kubur, untuk bekal kita di alam barzakh yang lamanya yang tidak kita ketahui berapa puluh tahun, bahkan mungkin ratusan tahun baru terjadinya hari kiamat. Itu yang kita perhatikan. Ini yang kita jaga-jaga. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu, nang rajin dalam duduk di masjid, mudah-mudahan di alam kubur tidak terasa laksana malam pengantin. Yang malam pengantin itu jangan terasa. Nang 12 jam itu rasa setengah jam aja. Nang malam pengantin terjadi awat tuh itu matinya bulan. Matahari jangan timbul kayak apa. Jangan. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal 'afata daima fid dini wad dunya wal akhirah. Jadi Imam Ghazali, dan dunia ini sebenarnya adalah hina di sisi Allah dan hina pula seluruh isinya. Oleh karena itu apabila engkau melihat kepada ahli dunia dengan pandangan kebesaran, kita membesarkan, rasanya bangganya melihat orang itu, hati-hati, maka engkau jatuhlah harga dirimu pada pandangan Allah Ta'ala. Bahkan ada riwayat, barang siapa yang mencintai manusia gara-gara kesuciannya, gara-gara kekayaannya, maka 2/3 iman kita hilang. Santai aja orang surga itu, santai aja lah, maka akan hina. Dan jangan engkau mengorbankan akan agamamu karena hendak mendapatkan sedikit daripada harta mereka ahli dunia. Maka dari itu jangan berborot, jangan hendak berulit-ulit lawan orang sugi. Jangan hendak berulit-ulit lawan orang sugi, santai aja orang sugi. Jadi biar ada orang bagi salawat-salawat. Inya nih anak tukang urut nih, tukang urut kayak kawannya tukang urut mengesahkan. Nang mengiau nih kan, jauh pada mengiau nih. Datangnya masalahnya orang sugi benar apa ya? Sekalinya apa? Membari tutup urut yang dibuka 10.000. Lalu jadi bersangka baik, kayaknya bersangka baik nih. Kayak kalau itu salah anon ya, salah mentes saja kayak orang nih, salah julung. Yang kedua dunia pulang, datangnya ya pulang.
yang ada arah sekali tetap ya 10.000 juga. Maka 3 aja pada haurai lagi. Jadi orang alupang orang sugi itu banyak membalik ada juga. Jadi mau ya orang sugi mungkin makan kadang-kadang mengalahkan orang biasa, orang susah dikalahkan. Orang biasa-biasa aja nang sugi nang dia kan. Nah ini hati-hati. Hati-hati mendapatkan sedikit daripada harta mereka di dunia. Ingat banyakannya ya biar sugihna kayak panjang ya kan. Ingat sifat engken ini sulit menghilangkan. Nah, maka sesiapa yang berbuat demikian itu akan dipandang rendah pula oleh mereka. Nah ini, maka apabila kita tuh ulit-ulit lawan orang suci, maka kita tuh jadi susuruhannya. Baiknya paham dan mengerti. Ada timbal baliknya. Seharian situ baru biar kata. Jadi jangan makan dalam orang sungai ini biasa-biasa aja masuk dalam ternyata. Jangan urusan yang dibanggakan, urusan yang dimulia-muliakan, urusan yang pinang anu diagung-agungkan, terus santai sama aja. Karena keduniaan itu bukan status untuk kemuliaan. Nah kita muliakan itu harus kita muliakan dan kita sayang itu pertama ulama, kedua orang fakir dan miskin, ubul fuqara wad du'afa wal masakin. Sayangi orang fakir dan orang-orang yang lemah di antara kamu dan orang-orang miskin. Itu nanti kita utamakan, itu nanti kita cintai, itu nanti kita sayangi. Karena mencintai mereka itu, mencintai orang fakir dan miskin itu akan menumbuhkan sifat syukur kepada Allah. Pian pengawan dan orang sungi itu kami dia ngali bersyukur. Rasa kurang aja orang, bahkan kadang-kadang rasa kurang aja. Tapi menyembah kawan orang miskin, apa nanti untung kita? Alhamdulillah aku diberi Tuhan, alhamdulillah sedikit alhamdulillah. Jadi berkawan orang miskin itu menghasilkan sifat syukur kepada Allah. Tapi berkawan orang sugih akan menimbulkan sifat iri dan bahkan bisa menimbulkan cinta dunia, bahkan bisa melalaikan agama. Dan jikalau mereka yang engkau kenali itu memusuhimu, wallahu a'lam. Sudah ya, langsung mulanya. Apakah kalimatnya dan jikalau mereka yang engkau kenali itu memusuhimu, apa harus kita? Apakah kita balas? Apakah kita diam? Apa yang harus kita perbuat? Andai kata orang yang kita kenal itu memusuhi kita, apa perbuatan kita yang baik? Nah, ini karena jawabannya insya Allah di malam Kamis akan datang. Ini belajar nih menuntut ilmu ini kursus kalau sedang-sedang aja yang maghrib bisa kampihan. Asal masuk aja amat. Karena makanya menuntut ilmu ini, duduk di masjid ini adalah jenuh. Lain yang bacaan itu nyaman sedikit. Kalau menuntut ilmu ini otak nih fokus, lalu jenuh, jangan terlalu lawas. Kalau ada bising dulu di Martapura, itu sendiri karena mau lawas pengajian ini mana pengajian sampai itu kan datang mau para kanannya. Ya paling lawas itu sejam lah paling lawas. Ya, mudah-mudahan kita keluargaan lah, kekeluargaan dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, dalam taat ibadah kepada Allah dan kepada Rasulullah, diberikannya kita rezeki yang banyak serta halal serta mendapatkannya serta menjalankannya di jalan-jalan yang telah diridhai oleh Allah. Segala hajat-hajat kita dikabulkan, segala urusan dimudahkan, segala dosa diampunkan, segala mara bahaya bencana semuanya sejauh-jauhnya dihindarkan, dan semoga keluarga kita dalam keadaan sakit semoga cepat segera disembuhkan oleh Allah SWT, dan semoga anak-anak kita semuanya
dalam kehidupan mereka berumah tangga, sakinah, mawaddah, warahmah, dan serta berkecukupan masalah harta, tidak kekurangan sedikit pun. Segala hajat-hajat mereka dikabulkan, segala urusan dimudahkan, dan mudah-mudahan anak cucu kita semuanya adalah anak-anak yang saleh dan soleh, bakti kepada Allah dan bakti kepada Rasulullah. Selamat dunia, selamat akhirat, sukses dunia dan sukses akhirat, mati dalam keadaan husnul khatimah, dan semuanya semoga ansuriatan dikumpulkan di dalam surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.